Selamat pagi, selamat tahun baru di tengah, dan juga salam sehat selalu dari Rumah Sakit Saudi Arabia. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 dengan varian virus yang baru ya. Semoga kita selalu dalam perlindungannya. Saya sudah lama nggak bahas tentang tabungan saham saya di BNI Sekuritas ya. Memang di tengah COVID-19 ini harga saham itu ya agak anjlok ya, tapi walaupun demikian kita masih tetap bisa mendapatkan profit, baik itu dari dividen ya, baik itu kita melakukan penjualan di saat saham kita itu naik, walaupun keuntungannya mungkin hanya ya seperti BCA nih ya, hanya 12.500 is okay ya. Yang penting kan ada keuntungan. Siapa juga yang mau ngasih di tengah Covid seperti ini uang gratis ya kan? Kita kan harus kerja, kita harus putar otak nih gimana sih caranya kita mendapatkan keuntungan yang halal ya, tanpa harus korupsi ya, seperti wali kota Bekasi ya. Nggak perlu seperti itu, lebih baik kita dapat rezeki kecil tapi halal. Oke, kita lanjut yuk bahas tentang harga-harga saham saat ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli saham ya, bukan dilihat dari harganya yang murah tapi atau mahal ya, atau gimana gitu ya, tapi kita harus tahu tuh pondasi dari perusahaannya itu kuat nggak ya, memberikan dividen yang rutin nggak ya setiap tahun gitu. Dari pengalaman saya sih memang belum berpengalaman ya, nggak tahu apa-apalah, pengalamannya nol gitu ya dari untuk sekuritas ini. Tapi saya banyak belajar dari yang sudah pakar-pakarnya lah, juga dari pengalaman saya sendiri ya. Jadi saham-saham saya yang beli itu ada BCA ya, yang jelas dia pondasinya kuat ya dari tahun ke tahun. Terus juga ITMG ya, itu sangat kuat, dia bergerak di batu bara ya, sangat kuat sekali, dan juga dividennya sangat besar. Per lembar itu 2.000 lebih ya. Jadi saya waktu itu punya 100, ada saya bagian di videonya sebelumnya ya, saya dapat 200.000 lebih ya dari dividennya ya. Dia memberikan dividen yang rutin. BCA ada dividennya, cuman karena dia harganya dipecah jadi 7.000 sekian, jadi dividennya agak kecil, terlalu kecil kalau menurut saya ya, karena kan kita tentunya pastinya mau dividen yang besar dong ya kan, siapa juga yang mau dividennya kecil ya kan. Tapi kan apapun itu, kecil besar rezeki kita harus syukuri ya. Jadi yang saya pilih biasanya ya Adro, ITMG, BCA, Bumi juga bagus. Terus BJTM juga perusahaan Bank Jawa Timur tuh bagus ya. Harganya bagus, dividennya juga dia rutin memberikan ya. Itu yang saham-saham yang recommended banget. Terus Unilever juga dividennya rutin, tapi dia sudah hampir mau 2 tahun nih harganya anjlok. Dulu saya beli 8.000, tapi sampai sekarang masih naik, tapi harganya ya masih sekitaran 4.000-an ya. Jadi masih setengah harga, makanya saya belum lepas. Yang penting saya dapat dividennya is okay ya. Oke, tuh ya Unilever saya beli itu 8.025. Sekarang harganya masih bertahan aja tuh 4.200, 5.000 sekian. ITMG waktu itu saya beli 21.470 ya. Nah itu saya beli cuma satu lot ya, 100 lembar. Nah kebetulan saya dapat rezeki dari yang uang liburan tahun yang 1441 Hijriah ya. Itu saya nggak pergi liburan pas lagi COVID-nya waktu itu, liburan kita di cancel, jadi itu dibayar dengan gaji. Nah dari rezeki itu saya membelikan ITMG ya sebagian. Jadi saya beli ITMG, saya dapat 7 lot ya kalau nggak salah. Sisanya saya beli, saya coba untuk beli Adro ya hari ini. Oke, terus saya beli Adro hari ini, saya lepas juga hari ini karena untungnya cukup lumayan, walaupun cuman berapa ya saya dapat untungnya 14.000 kalau nggak saya, tapi is okay ya, saya sudah senang ya. Terus juga BCA juga saya mau lepas karena kenaikan tuh saya dapat profit itu 12.500 ya, tapi nggak kelepas ya karena memang harganya turun naiknya itu cukup cepat ya.
jadi nggak kejual ya. Kita lihat besok harga saham seperti apa ya. Kalau saya prinsipnya walaupun kecil is okay ya, mungkin itu rezeki saya ya. Tiap orang kan punya cooknya masing-masing ya, rezekinya sebesar apa itu yang kita harus syukuri ya. Tuh harganya lagi pada merah-merah semua. Nih Adro tadi saya beli di 2.380 ya, lalu dia naik 2.400, lumayan, puji Tuhan saya dapat 14.000 ya kalau nggak salah ya, itunya dividen, profitnya, bukan dividen, sorry ya, profitnya saya dapat itu. Nah terus kalau teman-teman mau ngelakuin untuk pembelian atau mau ngelihat ngelihat dari prospek dari ini, kita buka aja di portfolio ya. Tuh nih pergerakan transaksi saya di BNI Sekuritas ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau beli di harga 2.370 ya tinggal di ini aja di di withdraw, atau mau diganti harganya tinggal di admin. Nanti tinggal kita masukin tuh harga terbaru yang kita mau ya. Seperti itu. Sebenarnya sih untung nggak sih kalau misal kita main di main di BNI Sekuritas? Kalau menurut saya sih untung ya, kalau misal harga sahamnya itu naiknya lagi bagus ya, naiknya lagi bagus dibanding dengan deposit, karena saya juga pernah deposit ya, keuntungannya nggak terlalu besar juga sih ya. Saya naruh itu 10 juta, saya cuma dapat dalam jangka waktu berapa ya waktu itu ya, itu nggak se drastis kalau kita naruh uang kita di saham di BNI Sekuritas ya. Karena saya pernah itu narik dari BSCA ya, waktu itu yang BSCA pas lagi ngetrennya, terus sama ITMJ juga, sama United Tractor ya. Itu saya bisa dapat sehari itu saya bisa dapat hampir 2 jutaan ya. Tapi memang kan namanya rezeki kita nggak sama ya setiap hari. Tapi kalau kita lagi hoki ya, itu sehari kita bisa narik bisa hampir lebih dari 2 juta, 3 jutaan ya. Oke. Tapi kan setiap hari itu rezeki diatur sama Tuhan ya, berapapun yang kita dapat ya memang itu yang dari Tuhan, jadi kita harus tetap bersyukur ya. Kalau kita lagi laki ya kita dapat keuntungan yang cukup lumayan. Oke. Nah, jadi saya mah prinsipnya walaupun hanya 14.000, 12.000, 24.000 saya ambil ya, karena saya modalnya kan kecil, bukan kayak orang-orang yang sudah modalnya sangat besar ya. Mereka nggak peduli tuh mau turun kayak mau naik kayak ya, mereka akan tetap simpen karena kan dividen mereka cukup besar karena belinya banyak seperti itu ya. Saya aja cuma beli satu lot aja 100 lembar saya bisa dapat 200.000 lebih, apalagi mereka yang punya duitnya triliunan, pasti kan wih dividennya udah luar biasa ya. Makanya yuk kita mulai belajar nabung saham dari kecil-kecil aja. Nah dari keuntungan yang saya dapat ya, dari dividen yang saya dapat itu, saya nggak tarik, saya beli lagi ke saham yang kalau saya mau lihat nih harganya, kalau misalnya Adro-nya lagi turun, nah saya beliin lagi ke Adro. Nanti kalau pas naik saya jual lagi, modelnya seperti itu kayak trading ya, kayak trading seperti itu. Jadi saya nggak keep uangnya, saya nggak ambil ya dividennya, saya beliin lagi ke saham yang baru ya. Yang jelas teman-teman tolong diingat, kalau teman-teman mau beli saham jangan dilihat dari harganya ya, murah atau mungkin begini-begini, jangan. Kita harus lihat dari pondasi perusahaannya, dia kuat nggak sih. Kalau Unilever kan walaupun dia turun dia pasti kuat ya, karena kan setiap orang itu butuh sampo, butuh sabun, butuh pewangi baju ya, jadi setiap orang pasti butuh. Memang harganya sih selama hampir 2 tahun ini selama COVID memang harganya turun, tapi kita lihat nanti kan yang penting dividennya dia rutin ya. Mudah-mudahan kalau misalnya perekonomian kita udah stabil dia akan naik lagi ya. Tapi yang untuk saat ini sih yang masih kuat itu ITMJ ya, BCA juga kuat, ITMJ, Adro, lalu Astra, BNI, BRI, BJTM, Bumi juga bagus ya, walaupun harganya tuh kecil. Saya nggak ngeliat harganya itu cuman waktu itu saya beli 50, terus saya sempat jual itu pernah naik di kisaran 80-an ya. Berarti kan kalau misal kita punya berapa lembar, bayangin aja bisa dapat berapa ya dari tradingnya. Dia juga memberikan dividen rutin ya, jadi cukup bagus, cukup menjanjikan juga ya. Jadi biasanya kalau saya itu sih mau dia keuntungannya 14.000 kayak mau keuntungannya dia 25.000 saya akan lepas ya.
karena di situasi COVID seperti ini harga saham memang nggak stabil ya, kadang naik kadang turun. Kalau dulu kan saya pernah bilang tuh hari ini naik besok pasti turun, besoknya pasti naik, seperti itu kan ya, karena memang itu rutinitas dulu sebelum COVID ini ya. Tapi setelah COVID kitanya yang harus lebih aktif untuk lihat situasi tuh ya. Jadi kemarin saya sempat mau jual BCA, tapi saya mau ganti jadi harganya 7.625 ya, tapi saya nggak kelepas karena memang naiknya itu dia naik turun ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau jual ya, terus teman-teman harganya nih mau disesuaikan, tinggal di ini aja, di admin ya, di admin. Nanti di admin, nanti baru teman-teman bisa rubah tuh daftar harga yang mau dibeli. Oke, sesuai dengan harga yang sekarang tuh. Saya punyanya Adro, BCA, Bumi, terus ITMG sama Unilever ya. Unilever dulu saya beli tuh 8.000-an, coba lihat. 8.025, tapi sekarang harganya 4.250. Jadi saya sudah hampir mau 2 tahun ya, nggak saya untung belinya cuma 2. Jadi nggak terlalu banyak, tapi dividen saya dapat rutin ya. Dividen selalu rutin dari Unilever. Terus ITMG juga rutin dividennya. Lalu juga BCA ada kasih, cuman kecil karena dia kan ada perpecahan ya, dari harga waktu 36-an ya, terus dipecah menjadi dibagi 5 menjadi 7.000 ya. Saya nggak tahu udah istilahnya apa itu ya. Tapi diperkirakan harga saham BCA itu bisa naik lagi sampai mungkin berkisar 10.000 lebih ya. Jadi kita tunggu aja, semoga COVID ini segera berlalu dan perekonomian kita makin meningkat, kita semakin bisa memperbaiki. Tapi ya di tengah COVID seperti ini, saking banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mungkin pilihan bermain saham di BNI Sekuritas mungkin cukup jadi suatu pilihan yang baik ya, karena aman, terus juga nggak perlu modal yang besar-besar banget ya. Yang penting kita rutin ya, kita bisa nariknya rutin, pasti ada keuntungan ya. Saya pernah kok di tengah COVID gitu, saya bisa narik sehari itu 400.000 ya. Is okay, 400.000. Bayangin kalau kita misalnya besoknya kita bisa dapat untung dari yang saham yang lain, kan lumayan ya, puji Tuhan. Nah dari hasil penjualan itu saya akan beliin lagi tuh harga saham yang saat itu memang bagus, lagi turun, saya beli ya. Kayak biasanya sih saya incernya tuh ITMG, terus United Tractor, karena dia kalau misalnya naik harganya bisa sampai 6.000 7.000 ya. Karena saya pernah jual itu ITMG di harga 27.000 ya, itu dia naik tuh. Waktu itu saya beli di harga berapa ya, saya lupa ya. Sekarang saya pernah beli itu 20.300-an ya, siapa tahu ya dalam seminggu naik 26.000. Ayo kali saya punya saham berapa tuh ya, ITMG saya punya 11, kali 11.000, coba berapa duit kan. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama ya, kita tetap serahin sama Tuhan ya. Kan rezeki setiap orang itu sudah ada yang atur, jadi kita nggak perlu khawatir, semua pasti akan dicukupkan, semua akan pasti disertai sama Tuhan tuh ya. Harga sahamnya memang lagi kayak bunga ros ya, hijaunya sedikit ya, tapi merahnya banyak ya. Nah saya ya seperti itu, kalau misal lagi ada rezeki saya tabung. Cuman pas waktu saya liburan ya, saya bagi cerita aja nih, saya mau beli mobil nih untuk suami saya, jadi saya lepas waktu itu saham saya di BCA dengan harga yang waktu itu cukup tinggi ya, waktu itu masih. Jadi saya lepas dari uang itu, saya bisa beli mobil untuk suami saya ya, walaupun nggak lunas nggak cash maksud saya, tapi kan sebagai DP awal cukup besar ya untuk ambil mobil sekarang ya, nggak murah seperti itu, karena biar cicilannya juga murah, jadi suami saya bisa Grab. Nah dari Grabnya dia bisa cicilan asuransi, jadi saya hanya bayar uang DP-nya aja, down payment-nya. It's okay ya, kan namanya suami istri kita harus bisa kerja sama satu dengan yang lain ya. Semoga semuanya boleh jadi buat berkat buat teman-teman, buat siapapun juga. Yuk kita mulai belajar nabung di BNI Sekuritas. Teman-teman bisa belajar dari manapun, teman-teman juga bisa langsung tanya ke BNI Sekuritasnya seperti apa.
Kalau teman-teman mau pilih perusahaan-perusahaan sekuritas, pilihlah perusahaan sekuritas yang memang aman, terpercaya. Jangan percaya dengan orang-orang yang menjanjikan keuntungan besar tapi akhirnya uang kita hilang, ya. Karena banyak kejadian, yuk kita invest seperti ini, nanti kita akan jangan, ya. Lebih baik kita pilih perusahaan yang memang terpercaya, yang sudah banyak orang recommended, ya, seperti BNI Sekuritas, BS Sekuritas, kan banyak ya perusahaan-perusahaan sekuritas, ya. Tapi pilih yang memang benar-benar teman-teman percaya, teman-teman akui kesolidannya, ya. Saya karena saya punya tabungan di BNI, jadi saya buka secara online BNI Sekuritas. Caranya sangat mudah, sangat gampang, terutama nih untuk mbak-mbak, mas-mas yang menjadi TKW seperti saya, tenaga kerja, ya, di Arab Saudi, di Jepang, atau dimanapun, ya. Daripada uangnya kita hambur-hamburin, lebih baik masukin ke BNI Sekuritas atau kita beliin rumah yang bisa kita kontrakin. Itu keuntungannya lebih terlihat, ya, dibanding kalau misalnya kita beli mobil cukuplah satu, ya, untuk keperluan di rumah, untuk bisa suami juga cari uang, seperti itu, ya. Karena kan kalau misalnya kita kerja terus suami kita juga kerja dengan full time, ya, waduh, anak-anak siapa yang jagain, ya. Makanya saya putusin, akhirnya suami saya keluar dari pekerjaannya, dia nge-Grab, ya, dan keuntungan cukup lumayan loh untuk Grab itu, ya. Kita bisa jadi account prioritas, ya, jadi selalu dikasih orderan, ya. Suami saya aja sehari bisa dia kasih 150.000, ya, walaupun nggak besar tapi saya bersyukur. Coba teman-teman bayangin aja 150.000 kali sebulan, ya. Jadi sebagian saya bayar untuk cicilan mobil saya 3.435.000, ada masih sisa sekitar hampir 700-an ribuan, ya. Itu bisa saya masukin tabungan, ya. Terus juga kita harus siap-siap tuh untuk uang servis, ya, per 5.000, 10.000, 15.000. Jadi dari penghasilan itu kita masih bisa beli saham yang memang lagi harganya bagus, ya, dan juga perusahaannya bagus. Jadi kita bisa beli, nanti kalau misalnya dia naik lagi kita bisa jual, kita beli lagi. Biasanya saya melakukannya seperti itu, ya. Jadi ya jual beli. Tapi kalau misalnya itu memang harganya lagi turun, terus memang sahamnya itu perusahaannya bagus, biasanya saya akan langsung beli. Ya biasanya sih saham-saham yang saya incer itu nggak ada yang lain lah. Saya biasanya sih cuma Adro, Astra, BNI, BRI, terus juga BCA, ITMG, Bumi, BJTM, United Tractor, terus apa lagi ya yang biasa saya incer. Biasa sih salah satu dari itu, ya nggak semuanya, karena kan sama aja kayak punya anak nih. Kalau punya anaknya terlalu banyak, ya, sampai satu lusin 12 orang, maksud saya bukan piring, ya, 12 orang, gimana kita mau ngontrol mereka, ya. Saya aja punya 3 aja, aduh, kalau nggak kuat-kuat berdoa, bisa pingsan saya, ya. Satu minta ini, satu minta itu, satu mau kesini, ya. Walaupun memang anak-anak saya sih nggak suka jajan, karena memang dari kecil mereka sudah saya biasain untuk nggak jajan. Jadi apapun yang ada di rumah tantenya buat itu harus dimakan, ya. Dan mereka juga kalau ke sekolah, walaupun mereka sudah SMA, ya, sudah mau kuliah tahun ini, anak saya yang paling besar, tetap saya biasain untuk nggak jajan, ya. Uangnya ditabung, ya, disimpan untuk masa depannya. Oke, jadi sih biasanya ya seperti itu aja. Uang tabungan mereka saya masukin ke saham, ya. Tapi saya minta izin dulu dengan mereka yang jelas. Nggak main saya langsung masukin aja, ya. Jadi ya perputaran lah uang di saham ini, ya. Dari kayak misalnya uang belanja, ya, yang jatah sebulan kan ada untuk bayar listrik nih paling telat tanggal berapa gitu, tanggal 20. Jadi biasanya saya seminggu sebelum bayar listrik saya sudah menjual saham saya, ya, dengan ya mudah-mudahan harganya naik saya jual, ya. Kalau yang naik saya jual, jadi saya pakai untuk bayar listrik seperti itu. Walaupun keuntungannya ya
kalau untuk orang kaya mah nggak seberapanya gitu ya, bukan nggak seberapanya lagi kali, udah nggak ada inilah, udah nggak ada artinya. Tapi kan kalau kita buat kita ya orang-orang yang kecil ya, sekecil apapun itu kita syukuri. Dan yang jelas juga tetap masih harus bisa berbagi dengan sesama ya di tengah COVID seperti ini. Nah tuh ya, ada yang reject, ada yang oven ya, ada yang full match ya, tergantung laki saya aja hari ini. Nah hari ini saya dapatnya 14.000 ya profitnya, tapi is okay, itu udah lumayan ya. Nggak ada yang mau kasih uang saya 14.000 ya kalau kita nggak ngelakuin apa-apa. Oke, itu udah puji Tuhan banget. Yuk teman-teman, kita mulai belajar untuk menabung saham, terutama untuk para mas-mas, mbak-mbak yang menjadi tenaga kerja di luar negeri seperti saya, supaya uang kita bisa lebih terfokus, bisa kita untuk masa depan kita membeli rumah ya, untuk keluarga ya. Jadi kita kerja di luar negeri nggak sia-sia ya. Perbaikin cara memanage keuangan kita, tapi jangan pernah sekali-kali kalian mempercayakan uang kalian sama orang lain ya, karena kita kan nggak tahu ya, karena sudah banyak tuh kejadian yang mempercayakan uangnya ke ustadz aja dibohongin ya kan. Ini lagi diproses dianya ya, apalagi ke orang-orang yang menjanjikan inilah itulah, janji manis belum tentu semuanya nyata. Lebih baik janji manis walaupun hanya 14.000 profitnya, itu sudah menjadi uang kita, menjadi hak kita, dan uang kita nggak akan hilang ya. Tapi kalau kita percayakan sama ustadz yang sekarang lagi diproses, waduh, kita udah kerja capek-capek, terus dari penghasilan uang PHK juga ya, udah dijanjiin nggak dikasih. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat keadilan dan uangnya bisa kembali ya. Pokoknya tetap kita harus tetap hati-hati dengan penipuan-penipuan zaman sekarang, zaman now di tengah COVID seperti ini ya. Orang-orang semakin nggak ada takut dengan dosa ya, jadi kita yang harus proteksi diri kita. Oke, itu aja sih, semoga teman-teman bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, gimana sih belajar saham di BNI Sekuritas ya. Pilih perusahaan BNI Sekuritas yang aman, nyaman, dan terpercaya. Oke, salah satunya BNI Sekuritas. Oke, Tuhan Yesus berkati. Salam sehat selalu dari Rumah Sakit Arab Saudi. Bye-bye, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga pola makan dan istirahat. Bye, Tuhan Yesus berkati.